atau karena sedekah saya yang banyak. Bukan itu juga. So what gitu loh. Terus apa yang bikin saya bisa masuk surga? Ingatkah engkau ketika engkau sedang menulis? Saya pernah ceritakan. Engkau sedang menulis bukan pakai pena tutul tuh ya, dulu ya. Itu kan tintanya juga pakai tinta alami. Ketika engkau menulis, tiba-tiba ada seekor laler nempel di pena engkau diam sebentar untuk sekedar memberikan kesempatan kepada si laler untuk minum seteguk. Maka sebab engkau kasih sayang terhadapnya, engkau masuk ke dalam surganya Allah. Tibang kasih sayang sama laler masuk surga. Tibang masuk ya yang subhanahu wa ta'ala. Tibang urusan sama laler bikin masuk surga. Orang pakai disakiti. Jangan disakiti. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kadang-kadang kita ini zalim kepada orang-orang zalim terhadap kita. Doa nih kalau lagi di jalan nih, kita di jalan kan banyak banget nih orang ngata-ngatain kita tuh, suka ada aja ya. Monyet lu gitu, bunyuk lu gitu. Jangan kita balas beruk lu gitu, jangan. Ketika dia mendolimi kita dengan kata-katanya, berdoa sama Allah. Doanya juga jangan, ya Allah supaya ngatain cepat mampus. Jangan. Sebab doa orang yang dizalimi itu ijabah. Ketika dikatain di jalanan sering banget nih. Di jalanan sering nih kita dizalim dengan kata-kata itu, langsung mohon kepada Allah, ya Rabb, panjangkan umur saya dalam taat, berikan rezeki saya kepada saya untuk ibadah, dan matikan saya dalam keadaan husnul khatimah. Ada yang doa begitu? Ya yang ada kita sumpahin orang itu. Ya ma'asyiral hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sampai-sampai begini, saya pernah sampaikan 3 hal. Ada 3 orang yang brengsek tapi manfaat, ingat itu. Ada 3 orang yang brengsek tapi manfaat. Yang pertama coba, orang yang pelit. Kan gak enak banget kita bertemu orang pelit. Enak gak tuh? Ya gak enak banget orang pelit. Ya makan mah getol banget, pas giliran bayar aja ngumpet. Tuh orang medit tuh ada subhanallah, namanya bol kuning, ya kan? Ya Rabbi ya Karim, asyara subhanallah. Ya, ya. Tapi ternyata orang pelit itu manfaat. Orang pelit jangan dipelitin lagi, bahaya sama orang pelit. Rasulullah ngajarin begitu, bahaya sama orang pelit. Orang pelit biasanya kan kalau kita kasih nggak bakal balas dia. Hadirin, coba kita beliin dia nih makanan nih satu saat, itu sampai mampus dia nggak bakal beliin kita, enggak. Namanya medit. Terus apa yang ganti? Allah. Kita beliin dia nasi sepiring ya, atau nasi sebungkus, satu subhanahu wa ta'ala. Kalau mau orang baik paling dibalas sebungkus juga nasi, tapi sama orang pelit nggak dibalas apa-apa. Terus apa yang ganti? Allah. Kapan gantinya? Ntar berbungkus-bungkus. Tuh ada subhanallah. Ini orang brengsek tapi ada manfaatnya. Yang brengsek itu orang pelit, tapi manfaatnya ada subhanallah. Ya. Ma'asyiral hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Orang jadi maka itu penting untuk jadi orang yang senang terus, itu kan betul senang. Ya. Kalau Allah ngasih kira-kira nanggung apa enggak? Enggak, Allah kalau ngasih full, mencukupi. Enggak pernah Allah ngasih itu kurang. Ya Rob cuma segini. Yang bikin kurang mah kita. Hadirin bener enggak? Kita yang bikin kurang, Allah mah enggak mungkin kurang. Saya sering banget sampai nih. Lihat, saking baiknya Allah. Nanam jagung kan cuma sebiji ya. Terus Allah ganti berot tuh bijinya. Iya enggak? Sama bulu-bulunya Allah kasih. Luar biasa Allah hanya subhanahu wa baiknya kayak begitu. Sempurna Allah kasih kepada kita. Jadi hakikatnya orang nggak ada yang kurang sebetulnya. Ya Allah tuh nggak bakal ngasih kurang kepada kita.
Karena semuanya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bikin kurang kita yang nambah-nambahin kebutuhan. Allah ngasih nih buat anak sekolah. Ya, Allah ngasih buat anak sekolah cukup sebetulnya. Dibeliin pulsa, paket Subhanahu wa taala. Cukup gak jadinya? Kurang ada Subhanahu wa taala. Ya Allah ya. Tuh, makanya cari orang pelit, cari. Jangan jadi pelit, ya. Cari orang pelit. Kita berbuat baik sama orang pelit. Masyaallah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang zalim terhadap kita. Ya, ini orang nyakitin, mulu nyakitin. Dan Subhanahu wa taala. Orang yang sering nyakitin kita, alhamdulillah bersyukur kita. Kenapa? Sebab disakitin itu doa jadi ijabah. Hadirin, kita kan doa sering banget, ya enggak? Belum tentu ada doa-doa dari setiap doa kita, belum ada doa yang belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dizalimi oleh orang lain, subhanallah, doanya diijabah. Ya, doanya diijabah. Maka doa yang ya untuk kebaikan-kebaikan. Tuh, orang zalim itu, orang nyakitin kita becek, tapi ada manfaatnya. Apa manfaatnya tadi? Doa kita jadi manfaat. Yang ketiga, orang ngambekan. Ya, orang ngambekan brengsek banget kan, orang ngambekan dikata apa-apa, nggak boleh dikata apa-apa. Ya Allah ya Allah. Udah pergi aja berikan. Dia nggak boleh dikata, udah marah aja marah ya nih. Orang ngambekan itu brengsek, tapi ada manfaat. Orang ngambekan temenin. Bagaimana ya ditemenin orang begitu dari Subhanahu wa taala? Apa manfaatnya itu orang si brengsek itu kok ada manfaatnya? Manfaat. Hadirin, ntar di akhirat ini suruh banyakin teman. Kalau dia nyanggup sama teman brengsek, dia nyanggup sama teman yang brengsek, apalagi yang benar. Berarti temannya makin banyak. Berarti makin banyak teman, makin banyak saksi di akhirat, makin gampang masuk surganya. Ini hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini main baik doang berteman. Jangan. Ya Allah ya Rabb. Kadang-kadang juga begitu harus Subhanahu wa taala. Ya, sama yang baik doang berteman. Yang ngasih duit mulu dia dikata saudara. Masyaallah Allah Subhanahu wa taala ya. Yang enggak pernah ngasih duit itu bukan saudara gue itu bukan. Ya Allah ya Allah. Semua temenin Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa? Makin banyak teman berarti makin banyak saksi. Ya, ketika saksi itu kan kita perlu isyhadu inna hadzal mayit min ahlil khair. Ya, ini orang baik-baik kita dari Subhanahu wa taala, maka insyaallah akan lebih mudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan berbuat zalim. Saking dia terhadap orang brengsek sekalipun tidak boleh seseorang berbuat zalim terhadap orang brengsek sekalipun. Sampai-sampai ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seseorang menganggap ini ahli neraka orang ini. Padahal bisa saja yang mengatakan itu justru dia yang masuk neraka. Saya pernah ceritakan. Ini saya ulas kembali cerita saya. Ingat gak dulu saya waktu saya mondok ada seorang yang dia pakai sarung itu dengdet. Tahu dengdet? Miring sebelah. Mana buntelannya gede banget. Udah sarung ya. Terus pakai baju kokoh yang satu digulung, yang satu dilepas baju kokohnya. Terus kancingnya sampai kebuka dadanya. Ya Subhanallah, masya Allah. Pas kita ngaji, kita lewat aja pas kita ngaji, kata kiai ini, tahu nggak itu yang orang begitu pakainya? Iya tahu. Pernah lihat nggak? Pernah. Itu di depan. Kita kena cuek-cuek aja. Itu gurunya Abah. Itu harus Pak. Itu gurunya kiai saya. Padahal kiai saya itu santrinya ada 10.000 orang. Itu gurunya model begitu, masya Allah. Makanya jangan ngeremehin orang. Nggak boleh ngeremehin orang. Ada Subhanahu wa taala. Ya. Siapa itu? Pengusaha telur ayam apa?
Bob Sadino. Wah, pakainya begitu banget, biasa aja. Minta sengekean. Ada subhanallah. Ada orang yang rapi buat kagak begitu. Gua rapi buat kagak begitu. Ya Allah ya Allah. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan berbuat zalim baik dengan perasaan apalagi dengan perbuatan. Ini musim kezaliman nih. Allah Subhanahu wa taala. Musim. Ya di mana-mana ada Subhanahu wa taala. Di kampung kita sama. Ya Allah ya Allah. Ini ma'asyarah Subhanahu wa taala. Jangan kita berbuat zalim. Ketika ada kezaliman, wajib paling tidak kita itu sebuah kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau sanggup kita cegah dengan kekuasaan kita. Kalau nggak sanggup, maka kita cegah dengan apa? Dengan lisan kita, lisannya. Kalau nggak sanggup juga, qalbi dengan hati kita. Tapi kalau dengan hati, al-aful iman, selemah-lemahnya iman. Ya lumayanlah, paling nggak ada imannya dikit gitu ya. Biar kata lemah, tapi paling nggak ada imannya. Paling nggak kita rada gedeg sama model-model begitu. Barangkali hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita perbaiki terus hidup kita, karena bagaimanapun memperbaiki lingkungan berangkat dari diri kita. Memperbaiki sebuah negara berangkat dari pribadi kita masing-masing. Ya, memperbaiki dunia itu juga berangkat dari diri kita dulu. Ibda bin nafsik, mulailah dari diri. Saya ingat betul ada kalimat, mulailah dari diri sendiri, mulailah dari yang paling mudah, dan mulailah dari sekarang. Ya. Mulai dari diri sendiri, mulai dari yang paling mudah, dan mulai dari sekarang. Ya, harus berubah akhlak kita. Ya, Subhanahu wa taala. Akhlak perbaiki. Yang jadi bapak, jadilah bapak yang berakhlak. Yang jadi abang, jadilah abang yang berakhlak. Yang jadi adik, jadilah adik yang berakhlak. Yang jadi siapapun, jadilah siapapun yang berakhlak. Insya Allah, dengan begitu insya Allah negara kita ini jadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, negara kita menjadi negara yang aman sentosa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahan pada kita semuanya, dan Allah berikan petunjuk pada kita, pada pemimpin-pemimpin kita, pada siapapun yang belum dapat petunjuk, mudah-mudahan Allah berikan petunjuk semuanya. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Farij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Rabbana ya Karim. Ya Rabbana ya Rahim. Antal Jawadul Halim. Wa anta ni'mal mu'in. Ya Arhamar Rahimin. Amin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Thumma salatu wassalam ala syafi'il anam wal ali ni'mal kiram wa sahbi wa tabi'in. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Farij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khalqi Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi